Selamat pagi anak-anak kelas 6A, 6B, dan juga 6C. Apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat ya. Kita sudah lama tidak berjumpa dalam pelajaran kemarkusan karena anak-anak kelas 6 itu sibuk ya dengan berbagai ujian. Ada ujian praktek, ada tryout, kemudian ujian semester, dan lain-lain. Jadi kita lama tidak berjumpa. Semoga kali ini saya berjumpa dengan anak-anak kelas 6 itu dalam keadaan sehat, dan saya juga mengucapkan selamat Pesta Paskah untuk anak-anak dan juga keluarga di rumah. Semoga dengan kebangkitan Tuhan kita juga diberikan semangat sama seperti Yesus yang bangkit dari alam maut. Anak-anak yang terkasih, tema pelajaran kemarkusan kita pada pagi hari ini adalah mengatasi ketakutan bersama Santo Markus. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kalau kita buka dengan doa terlebih dahulu. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas segala kebaikan dan cinta-Mu. Engkau mengutus dan membangkitkan Yesus dari maut untuk memberikan kemenangan kepada manusia. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Semoga melalui pelajaran ini kami dapat memahami cara Santo Markus dalam mengatasi segala ketakutan hidup yang dialami. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti doa dengan baik dan benar. Anak-anak yang terkasih, kita lihat di bagian pengantar dulu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat atau menyaksikan orang yang takut. Misalnya, takut ketinggian, atau sering kita sebut fobia, takut dihukum, kemudian takut jatuh, bahkan ada yang takut setan juga. Nah, biasanya ada yang kerjain di rumah. Kalau malam-malam dia matiin lampunya, dan ada yang takut ini loh, takut kegelapan gitu. Nah, dalam bayangan kita itu gelap itu di dalamnya itu ada setan. Nah, itu adalah berbagai jenis ketakutan yang sering kita alami. Biasanya anak-anak, ketakutan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Bisa saja kita menjadi takut itu karena mungkin pernah mengalami hal buruk atau karena ditakut-takuti oleh orang lain. Seringkali ketakutan itu dapat menghambat keinginan atau pekerjaan kita. Apabila kita sering takut, maka kesempatan kita untuk berkembang akan diambil oleh orang lain yang lebih berani. Anak-anak yang terkasih, kalau kita sekarang itu kan sudah kelas 6 gitu loh. Ketakutan kita adalah mungkin ya, ini mungkin. Takut nanti nilai ujian sekolah saya itu rendah. Kalau nilai saya rendah, saya takut dimarahin sama papa dan mama. Oleh karena itu, kita nanti belajar dari Santo Markus bagaimana dia berani mengatasi ketakutan. Meskipun harus bertaruh nyawa dalam konteks menyebarkan kabar gembira atau kerajaan Allah yang sudah dimulai oleh Yesus. Nah, sekarang kita masuk dalam masa Paskah. Yesus sendiri
sudah menunjukkan bahwa dia tidak takut dengan kematian. Dia mau menunjukkan keberaniannya untuk menghadapi semua caci maki, kesengsaraan, dan pada akhirnya dia bangkit dengan mulia. Nah, bersama dengan kebangkitan Yesus ini, bersama dengan pengalaman Santo Markus dalam mewartakan Injil, kita harus berani untuk melawan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kita. Ada banyak ketakutan. Saya yakin dan percaya sekarang ketakutan kalian itu adalah tentang nilai kalian. Karena sangat menentukan nanti kamu sudah selesai dari level atau tingkat sekolah dasar. Kamu mau menyenangkan orang tua dengan nilai yang memuaskan. Nah, anak-anak, jangan sampai ketakutan ini kemudian membuat kita itu berbuat curang. Misalnya, karena ujian online kita kemudian nyontek. Itu tidak benar kalau ketakutannya seperti itu. Lebih baik jujur supaya ketakutan itu bisa diatasi. Anak-anak yang terkasih, ketakutan itu sebenarnya dapat diubah menjadi keberanian. Kalau kita mau berlatih terus-menerus untuk melawan ketakutan. Kebiasaan-kebiasaan itu akan menolong kita menjadi pribadi yang siap dibentuk untuk menjadi lebih baik dan tidak tunduk kepada ketakutan. Cara-cara yang kita gunakan itu anak-anak untuk mengatasi ketakutan terkadang itu tidak sesuai dengan tipe kepribadian yang kita miliki. Nah, oleh karena itu kita sebagai siswa-siswi SD Santo Markus 1 bisa belajar dari orang lain atau tokoh yang kita kagumi dalam hal kemampuannya melawan ketakutan. Dalam hal ini, kita diajak untuk belajar dari pribadi Santo Markus yang mampu melawan ketakutan demi mewartakan kabar gembira atau Injil kepada seluruh bangsa. Nah, itu sedikit pengantar dari saya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Santo Markus. Kita mau belajar dari keteladanan Santo Markus dalam hal mengatasi ketakutan. Anak-anak, ketika Yesus ditangkap dan digiring ke hadapan Mahkamah Agung, Santo Markus mengikutinya dari belakang. Para serdadu dan tentara ingin menangkap Santo Markus, tetapi ia meloloskan diri. Ia melarikan diri karena takut dihukum seperti yang dialami oleh Yesus. Santo Markus sangat takut melihat perlakuan serdadu terhadap Yesus. Padahal Yesus itu tidak berbuat salah apapun. Namun mampu menerima dan menjalankan semuanya itu dengan tulus. Yesus menunjukkan satu keberanian yang patut dilakukan ketika kita berhadapan dengan penderitaan. Pengalaman ketakutan inilah yang mendorong Santo Markus mau memberikan diri untuk menjadi saksi Kristus dan melanjutkan misi untuk mewartakan kerajaan Allah. Santo Markus kemudian dibaptis menjadi murid Kristus. Santo Markus juga kemudian menyediakan rumahnya untuk digunakan sebagai tempat pertemuan bagi orang-orang Kristen pada waktu itu. Ia mau belajar dari Yesus untuk selalu berani melayani sesama, meskipun hal itu cukup beresiko bagi kehidupannya. Apalagi pada waktu itu orang-orang Yahudi masih memburu orang-orang yang berkumpul karena imannya akan Yesus. Bahkan ia dengan setia menemani pewartaan Petrus dan Paulus. Ia memiliki relasi yang baik dengan Petrus dan Paulus. Relasi inilah yang kemudian mendorong ia berani untuk menulis Injil Tuhan yang kita kenal sekarang itu Injil Markus. Santo Markus itu berani mengambil resiko karena kecerdasannya untuk kepentingan semua orang Kristiani. Coba kita bayangkan sekarang bagaimana kita mengenal Kristus tanpa Injil Markus. Bahkan berdasarkan sejarah Injil Markus ini merupakan Injil tertua.
Berkat kecerdasan Santo Markus itu, sekarang kita bisa mengetahui karya-karya Tuhan atau karya-karya Yesus di dunia melalui Yesus Kristus atau melalui tulisan-tulisan Santo Markus. Anak-anak yang terkasih, itu sedikit tentang Santo Markus yang pada awal mulanya takut. Tetapi ketika dia menyaksikan bagaimana keberanian Yesus menghadapi penderitaan meskipun dia tidak berbuat salah, itulah yang melucuti dia untuk berani. Bahkan kemudian dia memberikan diri dibaptis menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Kemudian dia menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk melakukan pertemuan dari orang-orang Kristen pada waktu itu. Orang-orang Kristen pada waktu itu, anak-anak, dikejar oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi Markus itu berani mengambil resiko. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menguatkan semua kecemasan-kecemasan mereka. Anak-anak yang terkasih, salah satu sifat yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap manusia adalah keberanian. Tetap maju meskipun rasa takut menyelimutinya. Meski pertama mengalami kegagalan, manusia itu akan selalu memikirkan bagaimana kegagalan tersebut tidak terulang untuk kesekian kalinya. Anak-anak, kemampuan menaklukkan rasa takut merupakan awal dari kebijaksanaan. Artinya, orang yang mempunyai keberanian akan mampu bertindak bijaksana tanpa dibayangi oleh ketakutan-ketakutan yang sebenarnya merupakan halusinasi belaka. Ada orang yang kemudian menjadi takut itu karena dibentuk oleh pikiran-pikiran yang sebenarnya itu abstrak gitu loh. Contohnya setan. Nah, mungkin kita pernah dirubah karena kita identik dengan gelap itu adalah setan, maka ketika begitu gelap kita akan menjadi takut. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih, mari kita belajar untuk melawan ketakutan ini dari pengalaman Santo Markus. Bahkan kemudian ia mati karena dia memberikan diri untuk mewartakan Injil. Sebentar lagi kita akan menghadapi ujian sekolah. Jangan takut. Mari kita berani untuk menghadapi ujian sekolah itu dengan belajar yang tekun. Bahwa pengalaman-pengalaman takut akan nilai jelek itu jangan dijadikan sebagai alasan bagi kita untuk tidak melangkah maju. Ingat, nilai jelek atau bayangan-bayangan nilai jelek itu hanya halusinasi yang membuat kita menjadi cemas, takut dalam belajar dan tidak yakin dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Santo Markus supaya kita mampu dan berani menghadapi ujian sekolah. Yakin dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Tuhan sudah memberikan kemampuan dan talenta, maka kita juga harus menggunakan talenta itu untuk menjadi berani menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kita. Saya pikir itu saja untuk pelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Mari kita tutup dengan doa penutup. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang kami alami selama pelajaran ini berlangsung. Semoga kami dapat mengatasi segala ketakutan dan kecemasan yang kami alami dengan mengandalkan kekuatan-Mu. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk siswa-siswi yang sudah mendengarkan pelajaran ini. Jangan takut, mari kita belajar dari pengalaman Santo Markus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.